Five things I've learned in 2020. Hai guys, disciple semuanya, kembali lagi ada Tabita di sini. Dan pertama-tama aku mau ngucapin Happy New Year buat semuanya. Selamat datang di 2021. Semoga bisa menjalani 2021 ini dengan penuh harapan ya. Nah, kali ini aku mau sharing nih. Walaupun kita udah masuk ke tahun yang baru, aku mau sharing sedikit tentang 5 hal yang aku pelajari selama tahun 2020. Ya, kita tahu sendiri tahun 2020 itu mungkin tahun-tahun yang paling berat bagi banyak orang, karena kita nggak ada yang tahu kan kalau tahun 2020 itu akan ada pandemi dan yang belum juga berakhir sampai sekarang. Nah, ada 5 hal penting nih yang ternyata baru aku sadarin atau baru dipelajari di tahun 2020. Yang pertama, bahwa sejatinya kesehatan itu mahal harganya. Kita nih udah tahu ya sebenarnya hal ini, kesehatan tuh emang harus diutamakan, tapi untuk pas mulai-mulainya pandemi ini itu serasa kayak lebih ditampar gitu, lebih ditaruh di depan muka. Ini loh, sekarang yang paling penting adalah jaga kesehatan. Jadi selama tahun 2020, pokoknya selama mulai pandemi sampai akhir-akhir tahun, itu bener-bener lebih peka banget sama kesehatan. Jadi misalnya kalau batuk sedikit, pilek sedikit, udah panik atau udah buru-buru cari apalah obatnya gitu, minum vitamin. Ya memang jadinya lebih baik sih. Jadi bener-bener sadar bahwa yang harus dijaga itu kesehatan, karena dengan adanya pandemi itu kita lihat sendiri orang-orang yang positif COVID dan orang-orang yang akhirnya sampai meninggal, semuanya itu bikin otomatis kita kan melihat langsung gitu ya, apalagi kalau circle-nya tuh, maksudnya yang kena COVID tuh makin dekat dengan lingkungan kita, otomatis kita pasti takut dan auto menjaga kesehatan. Jadi itu benar-benar pelajaran pertama sih yang paling dirasain, bahwa di tahun 2020 tuh rasanya untuk menjaga kesehatan itu menjadi top priority di atas segalanya. Yang kedua, selama pandemi ini terutama ya, aku belajar untuk always check on your friends. Jadi kadang-kadang kan kita lebih banyak di rumah nih karena ada masa-masa WFH, dan mungkin ya memang harus social distancing, harus mengurangi keluar, jadi lebih banyak di rumah. Ya kalau aku sih lebih banyak akhirnya main Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau pas lihat story-nya teman, kadang nanyain, keluar bahasa Jawanya, gimana, sehat apa enggak, dan segala macam. Dan dari situ ketika kita ngecek teman-teman kita jadi tahu bahwa oh ya, kita nggak sendiri kok di tengah masa-masa sulit ini gitu. Kita tuh juga ngalamin anxiety yang sama, kegelisahan yang sama, dan semua juga lagi struggling untuk survive gitu. Jadi benar-benar walaupun kita istilahnya ya lagi di lockdown gitu kan, di kuarantin di dalam kamar terus, atau lebih frekuensi keluarnya lebih jarang, tapi justru kemarin-kemarin aku lihat aku lebih sering ngecek-ngecekin teman-teman gimana keadaannya, dan itu membuat kita sendiri malah jadi lebih itu tadi merasa nggak sendiri, bahwa we're in this together gitulah. Terus yang ketiga, di tahun 2020 tuh jadi lebih menghargai hal-hal kecil. Jadi karena kita lagi di masa-masa sulit gitu ya, jadi lebih banyak bersyukurnya sih. Jadi dilihatnya untung masih sehat gitu, untung orang-orang di sekitar nggak ada yang kena COVID gitu, untung masih punya pekerjaan, karena banyak banget kan di luar sana, terutama ini ya yang tentang pekerjaan ini, banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan dan susah banget untuk cari penghasilan untuk bertahan hidup. Pokoknya banyak orang di sana yang lebih berat gitu loh hidupnya daripada kita atau daripada aku sendiri gitu. Jadi malah lebih bersyukur, lebih menghargai hal yang selama ini mungkin karena ketutup oleh kesibukan, oleh tujuan-tujuan atau goal-goal yang besar. Sekarang malah jadi kelihatan, oh iya, kita masih bersyukur masih ada teman-teman, masih bisa walaupun
di tengah masa sulit masih bisa curhat sama teman, masih ada keluarga gitu, dan masih sehat terutama. Jadi lebih mensyukuri hal-hal yang kecil. Yang keempat, things I have learned adalah berdamai dengan ketidakpastian. Guys, siapa sih yang suka dengan ketidakpastian? Pasti nggak ada kan ya. Apalagi dengan terpaksa nih di tahun 2020 banyak banget rencana yang harus batal. Entah itu sekecil apa ya, mau ngopi sama teman misalnya, atau mau ketemu dengan keluarga. Banyak banget rencana yang batal. Terus kita sendiri pasti butuh waktu ya untuk menyesuaikan itu. Awal-awal pandemi, ketika kita membayangkan yang udah mau pas awal-awal kayak Maret nih, itu sudah membayangkan Desember nanti mau kesini, kesana ke mana-mana gitu. Ternyata pandemi belum selesai juga gitu, kayaknya harus batal deh. Kayaknya kata-kata itu deh yang paling sering diucapin gitu selama tahun 2020. Kayaknya harus batal deh, kayaknya nggak bisa deh nih gitu. Nah, emang awal-awal tuh ini ya, respon pertama tuh lebih ke, ya kok kayak gini sih gitu, lebih sedih gitulah. Tapi akhirnya itu tadi bisa belajar lebih berdamai. Ya memang kita lagi di masa-masa yang memang penuh ketidakpastian. Ya gimana caranya gitu bertahan. Ya udah, ekspektasi kita sesuaiin lah dengan keadaan yang ada gitu. Itu sih yang hal penting juga yang dipelajarin. Yang kelima alias yang terakhir, yang pelajaran besar yang aku pelajari, belajar untuk tidak gampang terkejut dengan perubahan besar. Jadi selama tahun yang berat ini, pertama pandemi, shock kan tuh, kayak wah kenapa ada pandemi kayak gini, apa yang harus dilakuin, panik duluan gitu. Terus banyak juga lah hal-hal yang lain, misalnya harus siap-siap Desember nggak ketemu keluarga gitu, banyak keluarga yang mungkin nggak bisa pulang gitu. Dan perubahan-perubahan besar lainnya lah ya, yang di personal life gitu. Nah, dan ini nggak berhubungan dengan ketidakpastian itu tadi, karena banyak rencana yang harus berubah kayak begitu. Kita memang jadinya awal-awalnya itu jadi gampang terkejut itu tadi gitu, malah kayak aduh gimana ya gitu, malah jadinya panik sendiri gitu. Nah, kayaknya sih kedepannya selama pandemi ini masih terus berlangsung, pasti akan banyak juga perubahan-perubahan besar yang kita benar-benar clueless dan nggak tahu. Tapi karena mungkin udah belajar nih, udah disiap-siapin dari tahun 2020 ini, akhirnya kalau dari aku pribadi sih lebih kayak oh ya udah, kalau ada perubahan besar lagi lebih lebih santuy lah. Artinya begitu ada sebuah change yang kita nggak expect, bisa lebih inhale dulu gitu kan, tarik nafas dulu, nggak yang langsung panik kenapa gitu. Jadi itu 5 hal yang makna atau pelajaran hidup yang aku dapat selama 2020, dan siapa tahu ada yang sama mungkin dengan teman-teman Disciples atau ada yang beda, ya bolehlah komen-komen. Dan semoga kita semua tetap sehat di tahun 2021 dan tahun-tahun kedepannya, dan tentunya sesuai dengan harapan kita semua. Semoga juga pandemi ini segera berakhir. Oke, stay safe, stay healthy, bye. This feeling